Halo semua, perkenalkan nama saya Cristiano Pangkerego dari kelas 3B KBG. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi beton, khususnya teknologi 3D printing konkrit dan aplikasi teknologi cetak 3D untuk menciptakan struktur beton. Nah, sebelum saya masuk pada pembahasannya, perlu diketahui bahwa presentasi ini merupakan tugas asesmen akhir semester yang diberikan dosen pengajar kami, Mem Dr. Rilia Rumbayan STMN, sebagai tugas asesmen akhir semester. Jadi penilaian asesmen akhir semester akan diambil dari presentasi dalam video ini. Oke, sekarang kita akan masuk pada topik pembahasan. Sebelum masuk lebih jauh dalam pembahasan terkait materi 3D printing konkrit ini, saya akan memperkenalkan secara umum apa sih itu 3D printing konkrit, aplikasi teknologi 3D untuk menciptakan struktur beton itu. Jadi, pencetakan beton 3D adalah bentuk produksi semen adiktif yang digunakan untuk membuat bangunan. Bangunan itu bisa rumah atau komponen konstruksi dalam bentuk yang sama sekali baru, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dengan backcasting balok tradisional. Seiring dengan meningkatnya minat terhadap perangkat dan proses digital, minat untuk menggunakan pencetakan beton 3D pun semakin meningkat. Digitalisasi merupakan pendorong yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menghemat waktu sekaligus menawarkan sesuatu yang benar-benar unik. Sekarang kita masuk pada pembahasan pokok atau pembahasan utama kita. Jadi, 3D printing konkrit itu atau pencetakan beton 3D adalah teknologi yang memanfaatkan printer 3D khusus untuk mencetak material beton dalam lapisan-lapisan secara presisi. Teknologi ini dapat menggantikan metode tradisional seperti pengecoran atau pencetakan beton dengan cetakan, memungkinkan pembuatan struktur beton kompleks dengan lebih cepat, hemat material, dan ramah lingkungan. Berkat fleksibilitas desainnya, pencetakan beton 3D dapat digunakan dalam berbagai proyek seperti furniture perkotaan, gedung, jembatan, tangga, atau pemecah gelombang. Bentuk, ketebalan lapisan atau tinggi lapisan, jumlah material per desain dapat kita sesuaikan berdasarkan proyek dan persyaratannya lebih jauh lagi. Karena merupakan proses manufaktur adiktif, pencetakan beton 3D juga memungkinkan kita membuat objek unik yang jika tidak demikian akan sulit dan mahal untuk diproduksi menggunakan metode tradisional. Nah, terdapat juga kelebihan dari teknologi 3D printing konkrit ini. Yang pertama adalah efisiensi waktu. Proses konstruksi bisa lebih cepat karena beton dicetak langsung tanpa memerlukan cetakan konvensional. Yang kedua adalah pengurangan limbah material. Material beton hanya digunakan sesuai kebutuhan desain sehingga mengurangi limbah konstruksi. Ketiga, fleksibilitas desain memungkinkan pembuatan struktur dengan bentuk geometris kompleks yang sulit atau tidak mungkin dilakukan dengan metode tradisional. Dan yang keempat adalah hemat biaya jangka panjang. Meskipun investasi awal tinggi, pengurangan biaya tenaga kerja dan limbah material dapat mengurangi biaya total proyek. Kelima, ramah lingkungan. Potensi penggunaan bahan daur ulang dan efisiensi material mendukung konstruksi berkelanjutan. Di balik beberapa kelebihan yang telah saya sampaikan tadi, terdapat juga kekurangan dari teknologi 3D printing konkrit ini. Yang pertama adalah biaya awal itu yang tinggi. Investasi untuk mesin cetak, pengembangan perangkat lunak, dan pelatihan tenaga kerja itu membutuhkan dana yang cukup besar. Yang kedua adalah keterbatasan material. Beton yang digunakan harus memiliki sifat khusus seperti viskositas tertentu dan kemampuan cepat mengeras yang dapat meningkatkan biaya material. Yang ketiga adalah keterbatasan ukuran printer. Ukuran printer 3D membatasi ukuran maksimum struktur yang dapat dicetak sekaligus. Selanjutnya, gagasan inovatif. Ada beberapa alternatif yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan teknologi 3D printing konkrit ini agar lebih luas dan efektif.
Berbagai upaya harus dilakukan di berbagai bidang, mulai dari penelitian dan inovasi, teknis hingga kebijakan pelatihan dan sumber daya manusia. Terlibatnya semua pihak seperti kontraktor, insinyur, desainer, terlibat dalam proses desain itu dapat menghasilkan desain yang lebih baik dan optimal yang dapat mengatasi berbagai tantangan industri konstruksi. Kesimpulan, jadi yang dapat kita simpulkan atau kita ringkas dari materi topik 3D printing konkrit, aplikasi teknologi 3D untuk menciptakan struktur beton ini adalah kita dapat menawarkan berbagai keuntungan dalam hal efisiensi, fleksibilitas desain, dan keberlanjutan. Namun ada beberapa tantangan seperti biaya awal, keterbatasan material, dan kurangnya regulasi masih perlu diatasi agar teknologi ini dapat diterapkan secara luas dan efektif. Dengan inovasi pengembangan lebih lanjut, teknologi ini memiliki potensi yang cukup besar untuk merevolusi industri konstruksi. Pengembangan teknologi 3D printing konkrit ini membutuhkan pendekatan yang terintegrasi antara inovasi teknis, dukungan kebijakan, dan pendidikan tenaga kerja. Dengan langkah-langkah ini, teknologi ini memiliki potensi yang besar untuk merevolusi cara kita membangun struktur beton dari skala kecil hingga mega proyek. Demikian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan penyampaian atau kekeliruan dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaklumi dan semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.